Fakultas Dakwah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Dampak Program Dakwah Yayasan Pendidikan Islam Sholalatul Huda terhadap perilaku keagamaan masyarakat Desa Sinajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Nah, tentunya seperti yang kita ketahui bahwa dakwah ini merupakan suatu upaya, suatu aktivitas yang mana bersifat memanggil, menyeru, mengajak manusia untuk beriman dan juga mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam yang terkandung di dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Tentu pada zaman sekarang ini banyak sekali dakwah yang dilakukan oleh berbagai kalangan, baik itu secara individu ataupun kelompok. Salah satunya yaitu dakwah yang dilakukan oleh Bapak Haji Deni Rahmatullah melalui sebuah lembaga yang didirikannya yaitu Yayasan Pendidikan Islam Sholalatul Huda. Nah, di dalam yayasan tersebut terdapat beberapa program dakwah yang telah berjalan hingga saat ini. Namun, sangat disayangkan sekali di balik banyaknya program dakwah tersebut ternyata masih terdapat beberapa permasalahan. Di antaranya yaitu dalam perilaku keagamaan masyarakat Desa Sirnajaya yang mengikuti program dakwah yang diselenggarakan oleh yayasan tersebut. Masih terdapat masyarakat yang meninggalkan sholat 5 waktu, kemudian masih juga terdapat masyarakat yang acuh terhadap lingkungan sekitarnya, kemudian masih terdapat masyarakat yang belum menutup auratnya dengan sempurna, dan lain sebagainya. Sehingga dari latar belakang masalah ini muncul perhatian peneliti untuk meneliti lebih lanjut bagaimana sih sebetulnya dampak dari program dakwah tersebut terhadap perilaku keagamaan masyarakat Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk memperoleh data tentang program dakwah yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Sholalatul Huda. Kemudian yang kedua untuk memperoleh data tentang perilaku keagamaan masyarakat Desa Sirnajaya, dan yang terakhir yaitu untuk memperoleh data tentang dampak dari program dakwah yang diselenggarakan oleh yayasan tersebut terhadap perilaku keagamaan masyarakat Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Adapun kerangka pemikiran yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu program dakwah Yayasan Pendidikan Islam Sholalatul Huda yang mana berfokus kepada tujuan, materi, dan juga metode yang digunakan oleh yayasan tersebut dalam melaksanakan kegiatannya. Kemudian dampak dari program dakwah tersebut terhadap perilaku keagamaan masyarakat Desa Sirnajaya, apakah berdampak positif atau malah sebaliknya yaitu berdampak negatif. Tentunya dalam memperoleh data tersebut dibutuhkan langkah-langkah penelitian. Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan, yang pertama menetapkan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yang mana pendekatan fenomenologi ini menggunakan pengalaman hidup sebagai alat untuk memahami suatu fenomena yang terjadi. Kemudian yang kedua menetapkan teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, studi literasi, dan dokumentasi. Observasi dan wawancara dilakukan peneliti kepada pengurus yayasan dan juga masyarakat Desa Sirnajaya. Kemudian studi literasi menggunakan referensi yang berkaitan dengan penelitian, dan yang terakhir itu dokumentasi dilakukan sebagai penunjang untuk mendapatkan informasi yang lebih real. Kemudian selanjutnya menetapkan teknik analisis data. Adapun tahapan-tahapannya yang pertama seleksi data, kemudian reduksi data, kemudian penyajian data, dan terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Nah, selanjutnya mengenai pembahasan. Berikut hasil penelitiannya. Yang pertama mengenai program dakwah Yayasan Pendidikan Islam Sholalatul Huda, itu terdiri atas 4 program dakwah, diantaranya Majlis Taklim, Majlis Dzikir, Peringatan Hari Besar Islam, serta Majlis Ratib dan Maulid. Adapun tujuan dari keempat program dakwah ini yaitu untuk menegakkan syariat Islam, terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus juga menambah wawasan keagamaan, dan juga menjalin tali silaturahmi antar sesama masyarakat. Kemudian materi yang disampaikannya mengenai ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu nahwu dan shoroh, materi akhlak, dan juga tentang sejarah Islam. Kemudian selanjutnya perbedaan dari keempat program dakwah ini terletak pada metode yang digunakan. Pada Majlis Taklim ini berfokus kepada pembelajaran dengan metode ceramah dan juga diskusi. Kemudian pada Majlis Dzikir tidak hanya ceramah tetapi juga terdapat zikir yang dilakukan secara bersama-sama dengan metode tazkir dan juga metode ceramah, metode referensi. Selanjutnya dalam peringatan Hari Besar Islam menggunakan metode ceramah dengan memberikan pembahasan mengenai sejarah keislaman. Selanjutnya yaitu Majelis Ratib dan Maulid ini tidak ada ceramah. Di sini berfokus kepada pembacaan Ratib Al-Atos dan juga Maulid Simtudoror dengan metodenya yaitu metode tazkir. Adapun mengenai perilaku keagamaan masyarakat Desa Sirnajaya itu digolongkan kepada 5 dimensi, adalah sebagai berikut. Langsung saja mengenai dimensi keyakinan dan juga peribadahan. Berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara yang dilakukan kepada masyarakat Desa Sirnajaya menyatakan bahwa mereka mempercayai dan juga meyakini akan rukun iman, dan dalam ibadahnya pun termasuk kategori baik. Hal ini terlihat dari salah satu informan yang menyatakan bahwa sebelum dirinya mengikuti program dakwah yang dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Islam Sholalatul Huda, dirinya merasa risau terhadap rezeki dan juga sering melalaikan sholat.
Namun setelah mengikuti program dakwah yang diselenggarakan oleh yayasan tersebut, dirinya tidak lagi risau dan juga lebih giat, lebih rajin dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian selanjutnya mengenai intelektualnya, berdasarkan materi yang disampaikan, masyarakat Desa Sirnajaya lebih mengetahui tentang materi akhlak dan juga fikih. Adapun mengenai pengalamannya, masyarakat Desa Sirnajaya mengalami perasaan ketenangan jiwa, terus mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan kemudahan dari segala urusan dunia. Dan yang terakhir yaitu mengenai dimensi konsekuensial atau pengamalan. Nah, dalam hal ini masyarakat Desa Sirnajaya semakin meningkat. Hal ini dilihat dari menurunnya sikap acuh yang terdapat dari diri masyarakat Desa Sirnajaya terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, dari perilaku keagamaan masyarakat inilah dapat kita simpulkan bahwa dampak dari program dakwah Yayasan Pendidikan Islam Sholalatul Huda terhadap perilaku keagamaan masyarakat Desa Sirnajaya berdampak positif. Hal ini dapat dilihat dari perilaku keagamaan masyarakat Desa Sirnajaya yang setiap harinya meningkat ke arah yang lebih baik. Misalnya seperti dalam peribadahan yang sebelumnya sering melalaikan sholat, namun setelah mengikuti program dakwah itu semakin termotivasi dan juga tergerak untuk lebih giat lagi dalam pelaksanaan sholat 5 waktu. Selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan. Yang pertama, program dakwah Yayasan Pendidikan Islam Sholalatul Huda terdiri atas 4 program, yaitu Majlis Taklim, Majlis Dzikir, Peringatan Hari Besar Islam, beserta Majlis Ratib dan Maulid. Kemudian perilaku keagamaan masyarakat Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, termasuk dalam kategori baik. Dan yang terakhir yaitu dampak dari program dakwah Yayasan Pendidikan Islam Sholalatul Huda terhadap perilaku keagamaan masyarakat Desa Sirnajaya itu berdampak positif. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.